Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kurikulum yang ada sekarang tuh kayaknya kurang klik gitu ya sama murid-murid di sekolah Anda? Nah, pas banget, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah panduan baru yang penting banget yang ngasih kita semua kunci buat ngerancang kurikulum yang benar-benar sekolah kita banget. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, pertanyaan ini dia intinya. Karena panduan yang akan kita bahas ini tuh bukan sekedar dokumen biasa loh. Anggap aja ini sebuah undangan ya. Undangan buat kita semua, para pendidik, buat jadi arsiteknya langsung. Arsitek yang ngebangun pengalaman belajar yang pas banget buat murid-murid kita. Jadi, apa sih nama resminya? Ini dia, Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Ribet ya namanya? Gampangnya gini aja, bayangin ini semacam toolkit atau seperangkat alat bantu yang super fleksibel. Tujuannya cuma satu, yaitu ngebantu sekolah Anda meracik kurikulum yang paling pas dan paling efektif. Terus gimana cara kerjanya? Coba deh bayangin sebuah timbangan. Kunci buat bikin kurikulum yang keren itu ada di keseimbangan antara dua hal penting ini. Di satu sisi, kita punya acuan dari pemerintah. Ini fondasinya, standar nasional yang harus kita penuhi. Tapi, di sisi lain, yang nggak kalah penting, ada ruh sekolah kita. Apa itu? Ya, karakteristik unik murid-murid kita, keunggulan sekolah kita, sampai keunikan daerah tempat kita berada. Nah, kurikulum terbaik itu lahir pas fondasi dan ruh ini bisa nyampur dengan sempurna. Oke, supaya seimbang, pemerintah nggak cuma ngasih aturan main aja, tapi juga ngasih kita ruang gerak yang luas. Mungkin kedengarannya kontradiktif ya, ada aturan, tapi kok bebas. Justru disitulah kerennya. Ada pagar yang jelas, tapi di dalam pagar itu kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Dan semua ini bukan omong kosong loh, ada landasan hukumnya yang kuat. Intinya, peraturan ini tuh kayak ngasih kita resep dasar, isinya bahan-bahan wajib apa aja yang harus ada di kurikulum kita. Tapi, gimana cara masaknya, gimana cara ngeraciknya, nah itu semua diserahkan sepenuhnya ke Anda. Nah ini dia kalimat saktinya. Coba deh dibaca baik-baik. Ini bukan sekedar tulisan. Ini tuh kayak sebuah deklarasi kemerdekaan buat sekolah. Artinya apa? Artinya sekolah Anda punya wewenang penuh buat nentuin sendiri mau kayak gimana bentuk dan susunan kurikulumnya. Ini benar-benar sebuah perubahan besar loh. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diingat. Panduan ini tuh nggak kerja sendirian. Anggap aja dia ini kaptennya, tapi dia punya tim yang solid. Tim yang siap bantu dia di berbagai bidang. Jadi panduan utama ini bakal jalan bareng sama panduan-panduan lainnya. Ada panduan pembelajaran dan asesmen, ada panduan buat kegiatan kokurikuler sampai ekstrakurikuler. Semuanya ini saling nyambung, saling melengkapin, biar jadi satu sistem yang utuh di sekolah Anda. Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda dan sekolah Anda? Yuk kita tarik benang merahnya. Kalau harus disimpulkan dalam 3 kata ajaib, ini dia kuncinya. Kewenangan, yang artinya sekarang kendali ada di tangan Anda. Fleksibilitas, yang artinya Anda punya ruang yang super luas buat berkreasi. Dan yang terakhir, konteks, yang artinya kurikulum Anda bakal selalu relevan karena dibuat berdasarkan kondisi nyata di lingkungan Anda. 3 kata ini, inilah DNA dari kurikulum yang baru. Jadi, sekarang bolanya benar-benar ada di tangan Anda. Dengan semua kewenangan dan kebebasan ini, kira-kira ide baru apa yang bakal Anda coba terapkan? Peluang keren apa yang bisa Anda ciptakan buat murid-murid Anda? Yuk, mulai dipikirin dari sekarang. Karena masa depan pendidikan di sekolah Anda, ya dimulai dari Anda, hari ini.